Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, pertolongannya sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih punya iman Islam dalam hati kita semua. Ini semua merupakan karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Ushulul Iman, syarah penjelasan prinsip-prinsip dasar keimanan. Tidak lain tidak bukan kita sedang membahas rukun iman. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Ini rukun iman yang terakhir yang kita bahas, beriman kepada takdir. Seorang muslim yang baik, seorang muslimah yang baik ketika menjalankan agama Islam, maka dia juga harus mengetahui, memahami bagaimana caranya, bagaimana mengimani takdir. Sebagaimana pertemuan sebelum-sebelumnya kita pernah bertanya, ketika seorang dia mengatakan mengimani, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diimani dari Allah Subhanahu wa taala? Napa mawon? Beriman kepada Allah mencakup 4 hal. Apa saja? Mengimani wujudnya Allah, yang pertama. Yang kedua, mengimani mengimani rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Beriman pada malaikat, beriman pada rasul, kitab, beriman pada hari kiamat. Begitu juga beriman kepada takdir. Ini juga ada caranya. Beriman kepada takdir ini mencakup berapa poin? Jangan sudah baca napa dereng? Masya Allah, jujur luar biasa. Beriman pada takdir ini juga mencakup 4 poin, mencakup 4 poin. Yang pertama, mengimani apa? Mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani catatan takdir. Catatan takdir. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tingkatan, 4 poin dalam kita mengimani takdir. Berarti kalau seorang dia beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar, maka dia mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir, kemudian mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir mengimani penciptaan
Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Kemudian kita bahas satu persatu. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jangan buka pada halaman 80 ya. Di buku PDF-nya, iman kepada takdir. Al-Qadar adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir qadar adalah takdir Allah untuk seluruh makhluknya. Ketika Allah mentakdirkan segala sesuatu dan terjadi, itu semua berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Kemudian kalau kita biasa mendengar iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, siapa yang tahu apa itu qada, apa itu qadar? Ada yang pernah dengar dengan pengertiannya atau perbedaannya? Monggo. Bismillah. Kenapa enggak ada? Qadar. Jeleng-jeleng itu sih. Pak Kuda sampun. Dhisik ra iso, saiki lali. Napa? Silakan. Siap. Qada dan qadar, sebagian mengatakan al-qada artinya adalah catatan takdirnya, rangkaian takdirnya. Kemudian al-qadar adalah kejadiannya. Al-qada adalah catatannya. Kemudian al-qadar adalah kejadiannya. Sebagian menjelaskan kebalikannya. Al-qadar adalah catatannya, rangkaian takdirnya. Adapun al-qada itu kejadiannya. Sebagian mengartikan seperti itu, wallahu a'lam. Adapun yang kita dapatkan dari asatidzah kita, ustadz kita dahulu, adalah pendapat bahwasanya al-qadar adalah catatan takdir, catatannya. Seluruh rangkaian namanya al-qadar. Kemudian al-qada adalah kejadiannya. Sudah terjadi, itu adalah al-qadar, adalah al-qada. Wallahu a'lam. Bisa jadi orang lain juga mengambil pendapat yang kebalikannya, tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika kita beriman kepada takdir, maka kita harus mengimani 4 poin. Poin yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci, azali dan abadi, yang dahulu yang akan datang, baik berkaitan dengan perbuatan Allah maupun berkaitan dengan perbuatan seluruh hambanya. Poin pertama adalah mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. yakni seorang ketika dia beriman kepada takdir, berarti dia harus mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang telah terjadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Sekarang ya terjadi di sini kajian atau majelis ilmu misalnya. Allah mengetahuinya sedang terjadi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Nanti kita pulangnya lewat mana? Bersama siapa? Mungkin mampir beli buah dulu dan lain sebagainya.
Segala sesuatu yang akan terjadi Allah mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Sesuatu tidak akan terjadi, Allah mengetahuinya. Dan seandainya yang tidak akan terjadi itu menjadi terjadi, menjadi nyata, Allah pun mengetahui kejadiannya akan seperti apa. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi. Dan seandainya terjadi, Allah mengetahui kejadiannya secara detail, secara terperinci. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya segala sesuatu yang kaitannya dengan urusan makhluk, ya, semuanya, manusia, hewan, tumbuhan, jin, batu, gunung, langit, bumi, dan lain sebagainya, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum maupun secara terperinci. Detailnya Allah juga mengetahuinya, juga memahaminya. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki kita semuanya, rezeki kita semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan yang kita lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara siang hari atau malam hari, ketika bersendirian atau ketika beramai-ramai. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada bedanya sama sekali bagi Allah. Allah Maha mengetahui, ilmunya luas, berada dimanapun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ibarat ilmunya Allah mengetahui semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Allah mengetahui hal tersebut. Tidak ada yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir manusia, person-personnya, orang per orangnya, Allah juga mengetahuinya. Secara detail, secara umum Allah mengetahuinya. Si A dia dilahirkan pada waktunya, harinya, kemudian jatah rezekinya, mungkin jodohnya, pekerjaannya, makanan yang harus dia makan, minuman yang harus dia minum, kemudian sampai dia punya keturunan berapa, sampai dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu poin yang pertama dari kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita yakini Allah taala itu Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang terluput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang dia beramal baik dan amalnya adalah amal yang kecil, semisal dia menghilangkan batu dari jalan misalnya, atau seorang menolong anak kecil padahal nggak ada yang tahu, maka Allah Maha mengetahui. Dan sebaliknya seorang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan maksiat yang kecil, yang sedikit, maka Allah juga mengetahui segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukti bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci segala ilmu gaib, ya ilmu gaib seluruhnya itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah saja, secara detail, terperinci, menyeluruh, universal. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi yang mulia,
mengetahui ilmu gaib, tapi itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah mengetahui seluruh ilmu gaib. Tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah tidak mengetahuinya. Misalnya saja Rasulullah pernah kena sihir. Rasulullah beliau juga ketika ikut perang Uhud, beliau giginya juga patah, kemudian ada besi yang menancap di pipi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Kalau Rasulullah mengetahui, seandainya Rasulullah mengetahui, maka Rasulullah bisa menghindar. Yang harusnya terkena pukulan musuh misalnya, maka dia bisa menghindar Rasulullah. Tapi buktinya Rasulullah juga bisa terkena musibah, kena sakit, berjalan sebagaimana manusia yang lainnya. Intinya ilmu gaib semuanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang dia mengaku-ngaku hal mengetahui, memahami hal gaib, maka ini tidak benar ya. Harus kita dustakan. Ya semisal dukun yang dia mengaku mengetahui hal gaib, maka ini tidak benar. Bisa jadi pengakuannya adalah pengakuan yang dusta tapi pas cocok, atau bisa jadi dia kerjasama dengan jin untuk mengetahui misalnya dompetnya seorang hilang, bisa diketahui dompetnya di sana, itu kan bisa tahu karena bisa jadi kerjasama dengan jin. Maka ini hal yang terlarang juga, tidak boleh kerjasama dengan jin. Meskipun niatnya baik, iya meskipun niatnya baik. Sebagian kan ada yang bekerja sama dengan jin untuk menyembuhkan orang lain, gitu kan? Ini juga merupakan tindakan yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui segala sesuatu yang terdapat di dalam daratan dan di lautan. Yang ada di daratan semuanya Allah mengetahuinya, yang di atas tanah atau yang di bawah tanah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian yang berada di bawah laut, Allah juga mengetahuinya semuanya secara detail. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya semuanya, jumlah ikannya, jumlah hewan-hewannya, mungkin jumlah tumbuhannya, dan segala sesuatu yang ada di dasar lautan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah ada daun yang jatuh, ada daun yang jatuh, Allah juga mengetahuinya. Kalau ada daun yang jatuh, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, waktunya, tempatnya, jarak jatuhnya, dari pohon apa jatuhnya, warna daunnya, detail, secara mendetail Allah Subhanahu wa taala mengetahui daun apapun yang jatuh, tempatnya dimanapun, waktunya kapanpun. Kemudian juga tidaklah ada sebutir biji yang ada di bawah bumi, di kegelapan bumi, kecuali Allah juga mengetahuinya. Kalau ada biji-bijian yang terjatuh, biji jagung mungkin, atau padi, atau kacang-kacangan, atau yang lainnya, ketika seorang panen bisa jadi ada yang jatuh dan pasti ada yang tertinggal, jagung, padi, dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari biji-bijian tersebut. Dan tidaklah ada sesuatu benda yang kering atau benda yang basah kecuali Allah mengetahui semuanya, dan semua itu telah tercatat di dalam kitab namanya Al-Lauhul Mahfuz, kitab catatan takdir induk
yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu, ya isinya segala sesuatu sudah lengkap di kitab Allahul Mahfuz. Segala sesuatu, tidak ada yang terluput sama sekali. Tidaklah suatu ada yang kering atau yang basah. Misalnya yang kering yang basah ini uangnya jenengan qadarullah di saku lupa diambil, tercuci, kan jadi basah itu uang. Allah juga mengetahuinya. Uang panjenengan yang berada di dompet, Allah juga mengetahuinya. Saya berikan contoh uang supaya mudah ini, yang kering dan yang basah. Bismillah. Itu adalah dalil bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terluput. Ini bagian dari kita beriman kepada takdir, berarti kita mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terluput terlepas dari ilmunya Allah. Yang pertama. Kemudian termasuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengetahui nantinya orang-orang ini dia dimasukkan surga atau dimasukkan neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Saya, panjenengan, dan orang-orang yang di luar sana yang masih hidup atau sudah meninggal dunia sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga ataukah tempatnya di neraka. Tidak ada yang meleset sama sekali, tidak akan bisa berubah. Catatannya sudah ada sejak dahulu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis hal tersebut di kitab Allahul Mahfuz. Meyakini bahwasanya yang kedua ada namanya Kitabatul Qadar, catatan takdir. Yang pertama kita mengimani ilmunya Allah, yang kedua kita mengimani catatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu itu sudah tercatat. Tadi kan yang pertama diilmui, Allah mengetahui. Yang kedua, selain Allah mengetahui, itu juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidaklah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, segala sesuatu itu berada di kitab, ini kitab Allahul Mahfuz, kitab catatan takdir yang sudah lengkap, yang tidak berubah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih jelas lagi dalil dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir seluruh makhluknya dari awal sampai akhir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis catatan takdir dari awal sampai akhir, sampai kiamat itu ada semuanya, ada catatannya semuanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang diciptakan pertama kali adalah catatan ini, catatan. Kemudian Allah memerintahkan kepada kolam, Allah menciptakan kolam, pena, kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah apa yang aku tulis, kata pena, tulislah takdir seluruh makhluk dari awal sampai terjadi hari kiamat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qalam, pena yang Allah perintahkan untuk menulis, mencatat seluruh takdir makhluknya. Maka catatan takdir makhluknya tidak akan berubah di dalam Allahul Mahfuz. Kitab induk, kitab inti.
dan catatan segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi sudah tercatat. Misalnya kalau pada hari ini kita yang hadir ini jumlahnya berapa orang, kemudian namanya siapa saja, kemudian tempat duduknya, kemudian ada yang hadir duluan, ada yang telat, wonten yang telat mboten? Ada yang telat sebentar misalnya. Semuanya sudah tercatat dan tidak akan meleset, termasuk ya gerak-gerik kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab namanya Allahul Mahfuz, yang pertama. Kemudian ada catatan lagi di dalam Allahul Mahfuz. Ini catatan yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia malaikat tidak mengetahuinya. Meskipun malaikat yang dekat dengan Allah taala tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun malaikat Jibril misalnya, malaikat yang paling mulia, tidak mengetahui catatan takdir, tidak mengetahui kapan terjadi kiamat. Kemudian setelah ada kitab induk, catatan induk Allahul Mahfuz, catatan tersebut diulang. Catatan tersebut diulang, namanya catatan harian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada ucapan yang keluar dari lisan seorang kecuali ada raqib dan atid, malaikat yang mencatat. Raqib dan atid dia mencatat amalan-amalan, kegiatan, aktivitas harian manusia, semuanya. Catatan di Lauhul Mahfuz ada, kitab induk, kemudian hariannya secara harian ditulis lagi oleh malaikah yang tugasnya mencatat amalan-amalan manusia yang baik yang buruk, semuanya dicatat oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali ada di antara kita yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Berarti seakan-akan doa ini bisa merubah takdir. Kemudian hadis yang lain menjelaskan salah satu faedah keutamaan silaturahim adalah memanjangkan umur dan juga meluaskan rezeki. Maka jawabnya adalah bisa jadi memang seorang dia ditambahkan umurnya atau diluaskan rezekinya. Misalnya si A harusnya umurnya sampai meninggal dunia adalah 70 tahun. Kemudian dia melakukan silaturahim kepada bapak, ibunya, Pak D, Pak Leknya, Budenya, saudara-saudarinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah umurnya menjadi misalnya ditambah 2 tahun. Awalnya 70 tahun harusnya meninggal, jadinya 72 tahun. Kita katakan bisa jadi hal ini terjadi memang. Tapi meskipun ini terjadi, yakni awalnya umurnya 70 tahun, kemudian silaturahim menjadi dia meninggal di usia 72 tahun, jawabnya adalah yang di kitab induk, kitab Allahul Mahfuz berubah apa enggak berubah? Bisa berubah apa enggak berubah? Di kitab induk, kitab Lauhul Mahfuz bisa berubah nomboten? Kejadiannya kan berubah. Awalnya usianya 70, kemudian silaturahim menjadi 72. Berubah bisa apa enggak? Bisa, kejadiannya itu loh ya. Tapi kitab induk di Lauhul Mahfuz bisa berubah apa enggak berarti?
Syaitannya jadi berubah dong kalau gitu. Gimana berarti? Berubah? Tidak berubah. Jawabnya tidak berubah. Jawabnya di kitab Allahul Mahfud itu tidak bisa berubah, sudah paten. Tidak akan berubah sama sekali, tidak akan meleset sama sekali. Bahkan perubahan yang terjadi karena seorang silaturahim atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang bisa dia merubah takdir, tapi yang berubah adalah pada catatan hariannya. Dan perubahan itu sudah masuk include di kitab Al-Lauhul Mahfuz. Perubahannya pun juga sudah dicatat, sudah ditulis di kitab induk Al-Lauhul Mahfuz yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Karena doa juga bagian dari takdir, maka juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim juga bagian dari takdir, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sebenarnya orang ini jatahnya 70 tahun. Kemudian Allah mengetahui juga, dia nanti silaturahim, ditambah umurnya jadi 72 tahun jadinya, tambah 2 tahun. Perubahan ini pun juga sudah dicatat di kitab Allahul Mahfuz. Kitab harian itu kitab harian yang ditulis oleh Al-Malaikah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu catatan takdir, tidak akan dirubah. Bahkan di hadis ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah menjelaskan, memberikan nasihat pada Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu, ya Allah senantiasa menolongmu, membelamu, melindungimu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau ingin memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata lawi ijtama'u wala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk mereka berkumpul bekerja sama dalam rangka ingin berbuat baik kepadamu, maka tidak mungkin mereka bisa berbuat baik kepadamu kecuali dengan takdir yang telah Allah takdirkan bagimu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan seandainya seluruh makhluk mereka semua bekerja sama dalam rangka berbuat buruk kepadamu, ingin membunuh misalnya, maka mereka semua tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali memang takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena pena catatan takdir sudah diangkat. Pena catatan takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Maka takdir seluruh makhluk sudah tercatat dan tidak bisa dirubah dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kita semua sedang menjalankan takdir yang telah Allah tulis, yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berubah sama sekali. Sama sekali. Jenengan menikah dengan suami jenengan mboten kelentu nih. Jangan menyalahkan suaminya. Kok iso aku nikah karo kowe dhisik. Naudzubillah. Panjenengan kok mau?
ini nggak ada yang keliru sama sekali. Sama sekali nggak ada yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Menikahnya usia berapa, dipertemukan di mana, apa ketika saling bertabrakan kemudian bukunya jatuh, tidak ada yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sudah tercatat dan catatan tidak akan berubah, maka seluruh rangkaian takdir sudah lengkap tercatat. Kita semua sedang menjalankan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang punya pikiran, berarti kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya pikiran begitu napa mboten? Punya napa mboten? Sedikit. Sedikit kadang-kadang. Ada yang sering apa enggak ini? Ada yang kadang-kadang, ada yang sering, ada yang kemudian jawabnya adalah semua itu pada poin yang ketiga. Jangan perhatikan. Poin yang ketiga, halaman 81, mengimani bahwa seluruh yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan air, itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kehendak Allah. Kemudian yang terjadi pada manusia pun juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 3 secara ringkas, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang dia ngaji seperti panjenengan sekarang bisa duduk pagi hari ini, kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia misalnya menjalankan sholat duha, sholat sunnah duha, kehendak Allah atau bukan? Orang melakukan puasa Ramadan, orang berhaji, berumrah, orang bersedekah, kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan terjadi, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang dia melakukan kesyirikan, ada orang, seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh bapaknya, ada orang berzina, orang minum khamr, orang berjudi, kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah atau bukan? Bukan. Ya, ada yang ngomong kehendak Allah juga. Siapa yang ngomong itu? Coba sebutkan namanya. Siapa yang ngomong kehendak Allah tadi? Mboten nggih. Kehendak Allah atau bukan? Orang melakukan maksiat itu ya. Ada orang melakukan kesyirikan. Wonten napa mboten? Ada banyak orang dia punya jimat-jimat datang ke dukun. Dan orang tawasul kepada orang meninggal dunia, berdoa kepada malaikat, itu masih ada dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat ada. Orang berjudi juga ada, orang minum khamr juga ada, orang yang berzina juga ada, orang yang membunuh orang lain juga ada. Kehendak Allah atau bukan ini? Kehendak Allah. Wah, Pak Dewa ngomong kehendak Allah, mantap jawabannya. Kehendak Allah atau bukan, ibu-ibu? Nggih. Seorang anak membunuh ibunya kehendak Allah wonten berarti? Nggih, Bu. Sebagian kayak ada perbedaan pendapat nih. Nuwun jenengan musyawarah riyen nggih. Ya ini saya jelaskan, bukan pertanyaan terus saya tinggal nih. Saya jelaskan. Subhat kalau nggak ditinggal.
Jawabnya, kalau ada orang melakukan kesyirikan, membunuh, mencuri, berzina, minum khamr, riba, berjudi, dan maksiat yang lain, itu semua adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita pahami dengan kita menuntut ilmu, ya. Kita menuntut ilmu, memahami dengan baik. Kalau tidak, kita mengandalkan perasaan tanpa ilmu, mengandalkan logika tanpa ilmu, maka yang terdepan adalah perasaan nanti. Masa orang mencuri dengan kehendak Allah? Masa orang berjudi kehendak Allah? Masa ada orang yang dia minum khamr itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan iya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kebaikan dan juga keburukan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa juga ada ucapan bahwasanya kita ini beriman dengan takdir yang baik dan juga yang buruk. Sebenarnya ucapan itu benar. Kandungan di baliknya, di belakangnya itu konsekuensinya adalah kita mengatakan, meyakini segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh ya. Cuma terkadang belum kita bahas, belum kita pelajari, belum kita pahami, belum kita ilmui. Nah, itu yang menjadikan kita juga mungkin bimbang. Seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membawakan banyak dalil, banyak ayat terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah ingin ada gunung, Allah menciptakan gunung. Allah ingin di bumi ini ada lautan, Allah menciptakan lautan, dan yang lain sebagainya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk kepada kalian ketika kalian di dalam rahim. Kita ketika dulu dalam rahim ibu-ibu kita semuanya, yang membentuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membentuk ada kepalanya, kemudian ada telinganya, ada hidungnya, ada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Yang membentuk adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Manusia memang diciptakan Allah seperti ini, matanya dua di depan, ya kan? Manusia kan matanya di depan. Lagi, kalau saya tanya, itu ayam punya mata apa bukan? Punya. Matanya di mana? Di samping, gitu loh. Manusia diciptakan oleh Allah matanya di depan. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayam matanya juga dua, tapi matanya di samping. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Kemudian walau sya'allahu lasallatuhum 'alaikum falaqatalukum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah menghendaki, kalau Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka terhadap kalian. Lalu pastilah mereka akan memerangi kalian. Kalau Allah mau, orang-orang kafir diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin, sehingga mereka orang-orang kafir bisa memerangi, mengalahkan kaum muslimin. Kalau Allah berkehendak, bisa saja. Ini dalil bahwasanya Allah itu berkehendak terhadap segala sesuatu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang sudah mentakdirkan segala sesuatu sesuai dengan kadar ukurannya masing-masing. Gajah itu besar, kakinya juga besar, jumlahnya 4. Tikus itu kecil, maka kakinya juga kecil. Yani sesuai dengan kadarnya masing-masing, sudah pas, tidak ada kekurangan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada kekurangan sama sekali. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kita ciptaan Allah dan kita semua perbuatannya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, afwan kebablasan ini ya. Ini dalil penciptaan. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehendak. Walau sya'allahu ma fa'alu. Kalau Allah mau, mereka tidak bisa melakukan atau mengerjakannya. Fadarhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Intinya semua dalil yang Allah berikan, yang Allah bawakan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Allah punya kehendak, Allah punya keinginan. Akan tetapi ini perlu diperhatikan, perlu dirinci, perlu dibahas. Kehendak Allah itu terbagi. Kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu? Kehendak Allah terbagi menjadi dua. Ada yang mengetahui? Kehendak apa sama kehendak apa? Kehendak apa? Napa? Kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Kehendak syar'i dan kehendak kauni. Yang pertama kehendak syar'i. Kehendak syar'i adalah kehendak Allah yang belum pasti terjadi. Kehendak Allah yang belum pasti terjadi. Tapi kalau terjadi pasti Allah mencintai dan meridhoinya. Kehendak syar'i, kehendak yang belum pasti terjadi. Tapi kalau terjadi, pasti Allah meridhoi dan mencintainya. Kemudian yang kedua, kehendak kauniyah. Kehendak kauni atau kehendak kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Dengan nulis nomboten iki. Napa diingat-ingat? Kayak Imam Syafi'i, engko nek omah ditulis kabeh persis seperti ingatannya. Ngonten? Mboten. Ditulis mawon nggih. Kehendak kauniyah atau kehendak kauni adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Tapi tidak mesti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti dicintai, diridhoi oleh Allah. Tapi pasti terjadi. Kehendak syariah adalah kehendak yang belum pasti terjadi, tapi kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang belum pasti terjadi. Namun kehendak yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi tidak mesti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita dalami, perlu kita bahas agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, tidak gagal paham, tidak salah paham. Yang pertama, Allah memang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh kehendak kauni tidak mesti dicintai oleh Allah adalah terjadinya kesyirikan, terjadinya pembunuhan, terjadinya pencurian. Kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah, tapi kehendak apa namanya? Kehendak kauniyah. Masya Allah, jadi pinter luar biasa panjenengan. Langsung itu kehendak kauniyah. Yang menghendaki memang Allah, tapi yang Allah kehendaki itu tidak mesti dicintai, tidak mesti Allah ridhoi. Betul terjadi, tapi tidak mesti dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehendak syar'iyah, kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i adalah segala sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abu Thalib, pamannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika didakwai oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, beliau tidak mau mengatakannya, dan akhirnya beliau mati di atas kekafiran, ya, yang beliau dapat azab paling ringan itu loh ya. Itu Abu Thalib itu yang dapat azab paling ringan, di bawahnya dikasih api, kemudian mendidih otaknya, kepalanya. Kalau otaknya saja, kepalanya mendidih, jangan hanya berpikir kepalanya, itu posisinya antara kepala dan kaki paling jauh, maka bagaimana kondisi perutnya, kondisi ya tangannya, lehernya, itu kan lebih dekat dari kakinya, maka lebih parah lagi. Abu Thalib Islamnya, kita katakan Islamnya atau masuk Islamnya Abu Thalib adalah ya kehendak syar'i. Masuk Islamnya Abu Thalib seandainya terjadi, ya pasti diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak terjadi. Maksudnya Islamnya Abu Thalib itu pasti dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islamnya Abu Thalib. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak syar'iyah, adanya orang yang melakukan sholat, orang yang menuntut ilmu, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah yang kaitannya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kehendak syar'iyah. Bisa jadi pada orang itu belum dilakukan, belum terjadi, tapi kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Kemudian kita meyakini bahasanya kebaikan, keburukan terjadi di dunia karena kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Kesyirikan, iblis yang tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala kauniyah, kehendak kauniyah. Adanya orang melakukan kesyirikan, adanya orang yang dia berzina, minum khamr, riba dan lain sebagainya. Kalau kita pahami, jangan harus mengikuti, jangan ngelamun nggih, apalagi tidur. Nah, kalau seandainya orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kesyirikan, tidak kita katakan mereka itu melakukannya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada dua alasan yang tidak mungkin. Jangan perhatikan. Seandainya kita nggak mengatakan keburukan itu bukan kehendak Allah, ini konsekuensinya besar. Orang zina bukan kehendak Allah, orang minum khamr bukan kehendak Allah. Ini justru konsekuensi di belakangnya, dampaknya justru luar biasa besar. Jangan perhatikan, kalau kita tidak mengatakan keburukan tidak dikehendaki oleh Allah, maka kemungkinan yang pertama adalah
alangkah lemahnya Allah Subhanahu wa taala karena terjadi kesyirikan, kemaksiatan di daerah Allah sendiri. Di daerah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Misalnya kesyirikan itu kan terjadi, kekufuran terjadi, orang tidak masuk Islam, orang kafir ada. Manusia itu punya kehendak apa enggak punya kehendak? Manusia punya kehendak nomboten? Punya. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia ini beda dengan kehendak Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia itu senantiasa di bawah kehendak Allah. Yang lebih kuat kehendak Allah atau kehendak manusia? Kehendak Allah. Kalau bertabrakan antara kehendak Allah dengan kehendak kita manusia, yang menang kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Manusia punya kehendak itu ada dalilnya juga. Ada dalilnya. Saya bawakan dalil yang logika dulu, dalil logika. Manusia punya kehendak bahwasanya misalnya seorang dia ibu-ibu ingin belanja ke pasar. Ibu-ibu ingin belanja ke pasar jam 6 pagi. Ingin belanja ke pasar jam 6 pagi. Naik motor sendiri misalnya, karena memang dekat jaraknya. Hari Kamis besok berarti. Hari Kamis besok misalnya, ibu-ibu ingin belanja ke pasar jam 6 pagi. Kemudian ketika keesokan harinya, ini kan dia punya keinginan, gitu kan? Punya kehendak dia, punya keinginan, punya kehendak besok mau belanja jam 6 pagi. Kemudian besoknya ternyata hujan deras banget. Hujannya sangat deras sampai banjir misalnya di depan rumahnya. Jalan-jalan itu banjir. Akhirnya dia tidak jadi belanja berangkat jam 6. Jadinya belanjanya berangkat jam 10 karena nunggu hujannya reda. Jangan perhatikan, sebenarnya yang terjadi di sini adalah manusia punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia bertabrakan, bersilangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menang kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah kita misalkan untuk memudahkan pemahaman seperti garis lurus, yang tidak terputus. Kehendak Allah pasti terjadi, tidak terputus, seperti garis lurus. Kehendak manusia juga mengikuti kehendak Allah di bawahnya. Terkadang bertabrakan, berarti kita kalah. Akhirnya orang ibu-ibu tadi yang dia ingin belanja jam 6 pagi nggak bisa. Akhirnya dia menunda sampai jam 10 berangkat. Berarti bertabrakan antara kehendak Allah. Berarti sebenarnya si ibu tadi dia ingin belanja jam 6 pagi, Allah berkehendak, berkeinginan dia belanja jam 10 pagi. Bisa dipahami nggih? Akhirnya yang menang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia kalah. Ini kehendak yang bertabrakan. Yang kedua, contoh kehendak yang beriringan. Allah mengkehendaki, kita juga berkehendak sama-sama di dalam satu garis lurus. Misalnya adalah jenengan ikut nge-share kajian, flyer kajian pagi ini mboten? Ikut nggih? Mboten ya, mboten ono apa, maksudnya gini. Bukan poinnya di situnya. Maksudnya gini. Berarti kan jenengan kemarin kan punya keinginan untuk ikut ngaji pagi ini, nggih mboten? Nah, kemudian pagi ini jangan siap-siap berusaha nyampe di sini. Berarti kan terjadi. Sebenarnya yang terjadi itu tadi kehendak Allah satu garis lurus yang tidak terputus, kehendak kita di bawahnya. Kehendak kita untuk menghadiri kajian majelis ilmu pagi ini itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalan beriringan bareng. Tapi kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas.
kita berkehendak, baik berkeinginan untuk menghadiri kajian pagi ini, Allah juga ternyata berkehendak agar kita bisa hadir. Sehingga ini kehendak yang sama, kehendak iradah syar'iyah. Bisa dipahami napa mboten nggih? Bisa dipahami nggih? Tadi kaidahnya Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Kehendak Allah dan manusia berbeda. Kehendak manusia lemah, kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi kuat. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kalau bertabrakan antara kehendak manusia dan kehendak Allah, pasti kehendak manusia yang kalah. Yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali ke persoalan bahwasanya kalau kita tidak mengatakan orang yang maksiat itu karena kehendak Allah, ada kesyirikan bukan kehendak Allah, ada orang kafir bukan kehendak Allah. Sebenarnya konsekuensi ucapan di balik ini semua adalah alasan yang pertama, alangkah lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan di daerahnya Allah sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak mencegahnya saja? Bisa dipahami mboten? Sebenarnya kan berarti ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan terjadi, kesyirikan, pembunuhan, pencurian, judi, durhaka pada orang tua, dan maksiat yang lain. Kalau kita tidak mengatakan itu memang kehendak Allah, maka sebenarnya kita mengatakan alangkah lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah berkehendak kebaikan saja, kenapa terjadi keburukan, kemaksiatan, kekafiran di daerah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak dicegah saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa dipahami? Bisa dipahami mboten niki? Rada jeru niki nggih. Alasan yang kedua, akan terlihat kalahnya kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak manusia. Kalahnya kehendak manusia, kalahnya kehendak Allah dibandingkan kehendak manusia. Misalnya ada seorang dia ingin membunuh orang lain. Terjadi mboten orang bunuh orang? Ada mboten di dunia? Ada. Berarti sebenarnya ada manusia yang dia ingin membunuh orang lain dan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berkehendak manusia ini tidak boleh membunuh orang lain. Ternyata yang terjadi manusia bisa membunuh orang lain. Berarti kan kelihatan kehendak Allah yang kalah. Nggih mboten? Paham mboten maksudnya? Kalau seandainya dikatakan Allah tidak berkehendak dalam perkara keburukan, berarti terlihat kalahnya kehendak Allah dibanding dengan kehendak manusia. Contoh yang lain, orang yang dia bunuh diri. Orang bunuh diri. Kemarin di Malang berapa waktu itu ada bunuh diri ya, di jembatan Suhat. Dengar beritanya jenengan? Orang yang terjun, pemuda itu. Nah, sebagian orang mengatakan dia meninggal dunia mati mendahului apa? Mendahului takdir. Ucapan manusia itu loh ya. Maksud saya ucapan manusia yang beredar itu kan biasa dikatakan dia mati mendahului takdir. Seakan-akan dia mengatakan, misalnya orang ini mati hari Kamis. Seakan-akan mengatakan, wah harusnya dia mati mendahului takdir. Harusnya dia itu matinya hari Jumat, kok malah mati hari Kamis. Berarti dia sendiri yang bisa mengatur takdirnya seakan-akan. Kita katakan ucapan ini enggak benar. Yang benar, dia mati sesuai takdirnya. Karena konsekuensi dibaliknya adalah sebenarnya Allah menghendaki dia mati hari Kamis, hari Jumat, tapi ke orangnya mati hari Kamis dan bisa mati. Berarti kelihatan kalahnya kehendak Allah daripada kehendak manusia. Mungkin mboten? Tidak mungkin. Alasan ini nggak mungkin. Nggak mungkin kehendak Allah itu kalah daripada kehendak manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lemah membiarkan kesyirikan, Allah nggak berkehendak. Ini nggak mungkin. Yang mungkin yang harus kita katakan memang
terjadi kesyirikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kehendak apa? Kehendak apa tadi? Kehendak kauniyah. Benar terjadi, tapi tidak mesti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami niki? Niki butuh dimurajaah loh nggih. Angel niki. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki keburukan, kalau ada perbuatan zina, Allah menghendakinya, ada perbuatan mencuri, Allah menghendakinya, ini bukan menetapkan kekurangan aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami niki? Bisa nggih? Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, ya, sampai pada poin yang ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.